بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Teman-teman, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 1, membangun indahnya kebersamaan, subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keragaman pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang indera pendengaran, kemudian yang kedua mengamati kerjasama. Indera pendengaran atau telinga adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi mengenali lingkungan dari suara yang ditimbulkan. Nah, anak-anak, bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, teman-teman, selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras ini dapat memecahkan gendang telinga. Nah, mengapa demikian? Ya, karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Nah, jadi anak-anak, telinga ini merupakan salah satu organ yang penting dalam tubuh kita. Sekarang coba perhatikan gambar 2.7 ini merupakan gambar bagian-bagian telinga. Coba lihat ya, di situ ada gendang telinga, kemudian lubang telinga, daun telinga, tulang martil, saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, kemudian tingkap bundar, tingkap jorong, saluran eustasius, dan tulang landasan. Nah, masing-masing bagian-bagian telinga ini memiliki fungsi masing-masing. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit, misalnya tuli dan congek. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi tuli dan congek itu berbeda ya anak-anak. Tuli tadi merupakan ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan suara. Sedangkan congek itu merupakan penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi.
Agar telinga kita selalu sehat, kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkan telinga dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. Nah, anak-anak, jadi perhatikan ya, agar telinga kita selalu sehat ini kita harus rutin membersihkannya dengan kapas pembersih. Jadi menggunakan benda yang lunak. Jangan menggunakan benda yang tajam atau kasar karena itu dapat merobek gendang telinga. Apakah kalian tahu telinga itu terdiri dari berapa bagian? Iya, jadi telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Kemudian, telinga bagian tengah ini terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, serta saluran Eustachius. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea. Nah, anak-anak, masing-masing bagian indera pendengaran ini memiliki fungsi. Yang pertama, daun telinga. Nah, daun telinga ini masing-masing bagian pada indera pendengaran ini memiliki fungsi. Yang pertama, daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian, gendang telinga berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Kemudian, 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi ini berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Kemudian tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian saluran Eustachius ini menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Nah, jadi itu merupakan fungsi bagian-bagian indera pendengaran. Kerjasama sangat diperlukan agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Nah, gotong royong merupakan bentuk kerjasama di masyarakat Indonesia yang sudah menjadi budaya. Budaya gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia. Dengan gotong royong, pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, kemarin sudah Ustazah jelaskan mengenai contoh gotong royong dalam masyarakat, yaitu kegiatan gotong royong membuat rumah di Jawa Tengah yang disebut sambatan. Tidak hanya di masyarakat, di lingkungan sekolah juga diperlukan kerjasama. Untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang harmonis dalam kerukunan, diperlukan semangat kebersamaan yang kuat. Keragaman yang ada ini harus dibingkai dalam semangat kebersamaan dan kerjasama untuk mewujudkan tujuan demi kepentingan bersama. Nah, bagaimana contoh gotong royong dalam masyarakat? Ya, jadi misalnya gotong royong memperbaiki jalan. Nah, memperbaiki jalan dilakukan secara bersama-sama. Dengan gotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Jadi pekerjaan yang sangat berat akan menjadi lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Salah satunya yaitu membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Jadi dengan gotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama.
Untuk tugasnya, silahkan dikerjakan. Ayo berlatih di halaman 79, menjawab pertanyaan tentang indera pendengaran nomor 1-5. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.